والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Bismillah. Qala rahimahullah, telah berkata oleh Al-Imam Fakhruddin Ibnu Asakir rahimahullah, i'lam, ketahuilah olehmu, arsyadana, semoga memberi petunjuk akan kami Allahu oleh Allah, wa iyyaka, dan kepadamu, annahu, sesungguhnya, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf, ayya'lama, untuk mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, wahidun, itu esa, fi mulkihi, dalam kerajaannya atau dalam kekuasaannya. Asyarhu annal mulka, bahwa al-mulk huwa, dia, bermula dia, al-mulk, as-sultan, itu as-sultan, kekuasaan atau kerajaan. Wal ma'na, dan bermula makna, annahu, maknanya, annahu, sungguhnya, yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, ay ya'taqida, untuk meyakini, jazman, secara pasti, min ghairi syakkin, dari tanpa keraguan, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la syarika lahu, itu tidak ada sekutu, lahu, baginya Allah, fi sultanihi, dalam kerajaannya. Ay, artinya, laisa lihadzal alami, tidak ada bagi ini alam, malikun, pemilik atau penguasa, ghairuhu, selain Allah, wala mudabbirun, dan tidak ada pengatur, ghairuhu, selain Allah, wala ilahun, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ghairuhu, selain Allah. Wal wahidu, dan al-wahid, idza utliqa, jika dimaksudkan, ala Allahi, atas Allah, ma'nahu, maknanya, alladzi la syarika lahu, yang tidak ada sekutu, lahu, baginya Allah, fil uluhiyyati, dalam ketuhanan, wala masila, dan tidak ada kesamaan, lahu, baginya Allah. Wal mukallafu, dan bermula al-mukallaf, huwa, dia, al-mukallaf, al-balighu, itu seorang yang baligh, al-aqilu, seorang berakal, alladzi balaghathu da'watul islami, yang telah sampai, hu, akan al-aqil, da'watul islami, oleh dakwah Islam. Qala rahimahullah, khalaqal alama, telah menciptakan oleh Allah, al-alama, akan alam,
bi asrihi dengan keseluruhannya, al-alam al-ulwiyah yang di atas, was-sufliyah dan yang di bawah, wal arsya dan arsh, wal kursiyah dan al kursi, was samawati dan langit-langit, wal arda dan bumi, wa ma fihima dan sesuatu fihima di dalam keduanya, as-samawat wal ard, wa ma bainahuma dan apa antara keduanya, as-samawat wal ard. Asyarah, annal alama sungguhnya alam, al-ulwiyya yang atas, yang di atas, huwa dia al-alam al-ulwi, as-samawatu itu langit-langit, wa ma fawqaha dan apa yang di atasnya, as-samawat, was-sufliyah dan bahwa as-sufli, al-alam as-sufli, al-aradina itu bumi-bumi, wa ma tahtaha dan sesuatu tahtaha di bawahnya, al-aradin. Wal ma'na dan maknanya, makna perkataan Al-Imam Ibn Asakir, anna kulla syai'in sesungguhnya setiap sesuatu, fi hadzal alami dalam ini alam, in kana fis samawati baik adanya ia, kullu syai' fis samawati di langit-langit, au fil ardi atau di bumi, au fawqas samawati atau di atas langit-langit, au bainas samawati wal ardi atau antara langit-langit dan bumi, au tahtal ardi atau di bawah bumi. Kullu dzalika setiap itu semua, bi khalqillahi azza wa jalla dengan ciptaan Allah azza wa jalla yang maha suci dan yang maha agung. Wa huwa dan dia Allah, alladzi akhrajahu yang telah mengeluarkannya, kullu syai' minal adami dari ketiadaan, ilal wujudi kepada keberadaan. Jadi mutlak segala apapun, yaitu segala sesuatu selain Allah, baik segala sesuatu yang ada di alam atas, alam bawah, atau apa yang di antara langit dan bumi, semua itu ciptaan Allah. Artinya Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Wa yadkhulu fi dzalika dan masuk dalam demikian itu, kullu syai' a'malul ibadi oleh segala perbuatan para hamba, wa nawayahum dan niat-niat mereka. Apa yang diniatkan dalam hati-hati mereka para hamba itu, pada hakikatnya itu juga semuanya adalah ciptaan Allah. Perbuatan para hamba, baik perbuatan yang dengan ikhtiarnya atau perbuatan yang tanpa ikhtiar darinya, semua itu adalah ciptaan Allah. Oleh karena perbuatan manusia terbagi dua, ada yang disebut ikhtiariyah, ada yang disebut idtirariyah. Semua itu adalah ciptaan Allah. Idhiya karena dia a'malul ibad, juz'un itu bagian, min hadzal alami dari ini alam. Qala Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'
khalaqa dan menciptakan oleh Allah kulla syai' akan setiap sesuatu. Jadi mutlak segala sesuatu apapun selain Allah adalah ciptaan Allah. Wal maqsudu dan yang dimaksud bima fis samawati dengan sesuatu fis samawati di langit-langit yang 7 lapis di atas, sesuatu yang ada di dalam langit-langit yang 7 lapis itu kal malaikati seperti para malaikat. Wa bima fawqaha dan apa yang dimaksud dengan sesuatu fawqaha di atas langit-langit kal jannati seperti surga. Jadi langit adanya di mana? Di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Wa bima bainas samawati wal ardi dan yang dimaksud dengan sesuatu antara langit-langit dan bumi kal qamari seperti bulan, wasyamsi dan matahari, wan nujumi dan bintang-bintang. Jadi matahari, bulan, bintang itu tidak menempel ke langit, tapi adalah benda-benda di antara langit dan bumi. Wa bima fil ardi dan yang dimaksud dengan sesuatu fil ardi di bumi kal bashari seperti manusia. Wa bima tahtal ardi dan yang dimaksud dengan sesuatu tahtal ardi di bawah bumi ka jahannam seperti jahannam. Fa innaha maka sesungguhnya dia jahannam mawjudatun itu ada tahtal ardi sabi'ati di bawah bumi ketujuh. Qala al-Hakim telah berkata oleh Imam Al-Hakim innar riwayati bidzalika sahihatun. Sesungguhnya riwayat-riwayat dengan demikian itu yang menyebutkan bahwa jahannam di bawah bumi ketujuh itu adalah riwayat-riwayat yang sahih. Nah, jadi jahannam atau an-nar semua tingkatannya disebut jahannam. Semua tingkatannya disebut dengan jahannam. Itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Demikian juga dengan surga. Sudah ada, telah diciptakan oleh Allah. Bahkan telah diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan manusia. Dalam Al-Quran tentang surga difirmankan oleh Allah, u'iddat lil muttaqin, telah disediakan, artinya telah diciptakan oleh Allah, disiapkan olehnya lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentang neraka firman Allah u'iddat lil kafirin. Tentang jahannam u'iddat telah disediakan, artinya diciptakan dan disiapkan oleh Allah lil kafirin bagi orang-orang kafir. Nah, jadi ayat ini memberikan penjelasan bahwa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah. Qala rahimahullah telah berkata oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah jami'ul khalaiqi seluruh para makhluk maqhuruna dikuasai mereka bi qudratihi dengan kudrahnya Allah, dengan kuasanya Allah. Dikuasai artinya ditundukkan dengan kudrahnya Allah. La tataharraku tidak bergerak zarratun oleh sebiji zarrah illa biiznihi kecuali dengan izinnya Allah. Izin Allah artinya kehendak Allah. Ingat-ingat ini, seringkali diungkapkan
karena izin Allah. Yang dimaksud karena apa? Karena kehendak Allah. Biiznihi ay bimasyiatihi atau biiradatihi, sama. Al-masyiah dengan al-iradah artinya apa? Kehendak Allah atau biiznihi. Laisa ma'ahu, tidak ada ma'ahu bersama Allah, mudabbirun, pengatur, fil khalqi, pada makhluk. Tidak ada suatu apapun atau siapapun bersama Allah yang mengatur makhluk ini. Wala syarikun, dan tidak ada sekutu, fil mulki, dalam kekuasaannya atau kerajaannya. Asyarhu, penjelasan. Annal arsha, sesungguhnya arsh, alladhi huwa, yang dia arsh, a'zamul ajrami hajman, itu paling besar segala benda, hajman, bentuknya. Maqhurun lillahi, itu dikuasai, lillahi, bagi Allah Ta'ala. Jadi makhluk Allah yang paling besar bentuknya, di mana tidak ada ciptaan Allah yang lebih besar darinya, yaitu arsy. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat itu menegaskan betapa arsy sangat besar. Allahu huwallazi khalaqahu, dia Allah alladzi khalaqahu, yang telah menciptakannya akan arsy. Wa ja'alahu, dan menjadikan oleh Allahu akan arsy, fi hadzal makanil murtafi'i jiddan, di ini tempat yang tinggi sekali, tinggi sangat. Wa huwa, dan dia Allah, alladzi yubqihi, yang menetapkan, hi, akan arsy, fi dzalikal mawdi'i, di itu tempat, fala yakhirru, maka tidak runtuh, tidak gugur oleh arsy, alas samawati, atas langit-langit, wal ardi, dan bumi, fayudammiruha tadmira, sehingga menghancurkan oleh arsy akan as-samawat, wal ard tadmira, akan satu kehancuran. Kalau bukan karena Allah menetapkan arsy tersebut pada tempatnya itu, maka arsy akan runtuh, menghancurkan langit-langit dan bumi. Nah, jadi arsy yang paling besar bentuknya daripada seluruh ciptaan Allah, itu dikuasai oleh Allah. Fama siwal arsy, maka apa yang selain arsy, maqhurun, itu dikuasai, lillahi, bagi Allah, min babil aula, dari segi lebih utama lagi. Dari segi apa? Lebih utama atau secara otomatis, begitu. Jadi kalau yang paling besar bentuknya dikuasai oleh Allah, maka lebih utama lagi atau secara otomatis apa yang lebih kecil daripadanya juga dikuasai oleh Allah. Langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya. Fama qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa huwa rabbul arsyil azim, wa huwa, dan dia Allah, rabbul arsy, Tuhan pemilik arsy, al-azim, yang besar itu arsy. Al-azim di sini sifat bagi arsy, karena itu harokatnya al-azimi bacanya, bukan sifat bagi Rabb.
tapi sifat bagi arsy. Rabbul Arsyil Azim. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbu kulli syai'. Rabbu kulli syai'. Tuhan pencipta atau pemilik segala sesuatu. Tetapi mengapa dalam ayat ini hanya disebutkan arsy saja? Rabbul Arsy. Oleh karena arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Sehingga kalau yang besar dikuasai oleh Allah, diciptakan oleh Allah, milik Allah, maka otomatis apa yang lebih kecil, apa yang di bawah arsy bentuknya, otomatis juga dikuasai oleh Allah. Min babil aula. Nah, jadi kalau yang terbesar dikuasai, maka apa yang lebih kecil daripadanya otomatis juga dikuasai oleh Allah. Nah, jadi walaupun disebutkan di sini dalam ayat ini Rabbul Arsy, padahal Allah Rabbu kulli syai', untuk memberikan pemahaman bahwa arsy adalah makhluk Allah yang sangat besar, yang karena itu disifati dengan Al-Azim di belakangnya itu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala al-mudabbiru, yang mengatur likulli syai'in, bagi setiap sesuatu. Ai artinya alladzi yusarriful asya'a, yang menundukkan akan segala sesuatu atau mempergunakan oleh Allah akan segala sesuatu, atau menciptakan oleh Allah akan segala sesuatu ala muqtada masyiatihi, atas sesuai tuntutan kehendaknya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, al-azaliyaini, yang azali keduanya, al-masyiah dan al-ilm. Fala yahsulu, maka tidak terjadi fi kullil alami, dalam seluruh alam, harakatun, oleh satu gerakan, wala sukunun, dan tidak oleh satu sukun, diam, gerak dan diam, tidak terjadi pada alam ini illa bitadbirihi, kecuali dengan pengaturannya Allah Azza wa Jalla. Huwa, dia Allah Ta'ala, musarriful asya'i, yang menguasai akan segala sesuatu, wa musarriful qulubi, dan menguasai segala hati, kaifa yasha'u, sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Insya'a, jika berkehendak oleh Allah, azagha qalbal abdi, menyesatkan oleh Allah atau menggelincirkan oleh Allah qalbal abdi, akan hati seorang hamba. Wa insya'a, dan jika berkehendak oleh Allah, aqamahu, meluruskan oleh Allah akan qalbal abdi. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana telah berfirman oleh Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan membolak-balikkan oleh kami, kata Allah, afidatahum, akan hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan-pandangan mereka. Masya Allah. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Mudah bagi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki olehnya, sebagaimana mudah bagi Allah untuk menyesatkan daripada para hambanya dari jalan yang lurus sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum.
Wa kama qala an-nabiy, dan sebagaimana telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengatakan Allahumma musarrifal qulubi, Allahumma ya Allah musarrifal qulubi, yang menguasai akan hati-hati, sarrif, arahkan qulubana, akan hati kami, ala ta'atika, atas ketaatan akan Engkau. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya oleh Imam Muslim, wal Baihaqi, dan Al Baihaqi. Fala mudabbira, maka tidak ada yang mengatur, tadbiran, akan pengaturan, syamilan, yang menyeluruh, li jami'il khalaiqi, bagi seluruh para makhluk, illallahu, kecuali oleh Allah. Wa amma tadbirul juz'iyyu, adapun pengaturan juz'i. Pengaturan juz'i itu artinya pengaturan pada bagian-bagian tertentu, kata tadbiril malaikati, seperti mengatur oleh malaikat, li amril matari, bagi perkara atau urusan hujan, was sahabi, dan awan, wan nabati, dan tumbuhan, ala hasabi ma amarallahu, ala hasabi, itu di atas sesuai apa amarallahu, yang diperintah oleh Allah, wa syaa, dan dikehendaki oleh Allah, fil azali, pada azal. Fayajuzu, maka boleh, idhafatu misli hadza, penyandaran seumpama demikian ini, itu tadbir juz'i, ilal makhluqi, kepada makhluk. Misalkan seorang suami mengatur keluarganya, mengatur tidak? Mengatur istrinya, mengatur anaknya. Seorang pemimpin mengatur, seorang manajer mengatur, namanya juga manajer. Manajer itu tukang atur, memanage anak buahnya, mengatur pembagian kerja, ini misalkan. Nah, itu disebut namanya tadbir apa? Tadbir makhluk, tadbir makhluk terhadap makhluk, tadbir juz'i. Malaikat oleh Allah ada yang ditugaskan untuk mengatur hujan, mengatur awan, mengatur tumbuh-tumbuhan, mengatur disampaikannya rizki-rizki Allah kepada masing-masing orang, dan lain sebagainya. Nah, itu tadbir apa? Tadbir juz'i. Adapun tadbir mutlak hanya milik Allah. Allah yang mengatur alam ini, termasuk para malaikat yang mengatur itu diatur oleh Allah. Paham tidak nih? Jadi tidak mengapa disebut malaikat sebagai mudabbir. Bahkan Allah sendiri menyebut malaikat dengan mudabbir. Allah berfirman, fal mudabbirati amra. Paham tidak nih? Nah, tetapi tadbir malaikat terhadap tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah, itu adalah namanya tadbir juz'i. Tadbir apa? Juz'i. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala fil malaikati, tentang malaikat, fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati, maka para malaikat pengatur, amra, akan suatu urusan. Nah, jadi tadbirnya tadbir apa? Tadbir juz'i. Wa idza kana, lanjut. Wa idza kana, dan jika ada tasriful qulubi, penguasaan terhadap hati-hati, biyadillahi, dengan kekuasaan Allah. Ini hati yang ada di dalam tubuh kita itu dikuasai oleh Allah.
Fal a'malul kharijiyatu, maka pekerjaan-pekerjaan yang wilayah luar, hiya, dia a'mal kharijiyah, bil aula, lebih utama lagi, khalqun lillahi, itu ciptaan bagi Allah. Nih, jadi kalau getaran hati, niat yang diletakkan dalam hati kita itu hakikatnya ciptaan Allah, apalagi kerjaan-kerjaan tubuh kita, gerak pada tangan, amal kharijiyah namanya, gerak pada kaki, pandangan mata kita, otomatis itu juga merupakan ciptaan Allah. Kalau kerjaan hati saja ciptaan Allah, apalagi amal kharijiyah, otomatis itu juga adalah ciptaan Allah. Walaisal amru, dan bukanlah perkaranya, kama taqulul mu'tazilah, itu seperti perkataan mu'tazilah, innal abda, sungguhnya hamba, kata mu'tazilah, huwa, dia al-abd, khalaqa af'ala nafsihi, telah menciptakan akan perbuatan dirinya sendiri. Walaisallahu, dan bukanlah Allah, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Kata Mu'tazilah sesat. Kata siapa? Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan manusia bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia sendiri. Qabbahahumullah, semoga menghinakan akan mereka Mu'tazilah Allahu, oleh Allah. Di zaman kita sekarang, faham Mu'tazilah sesat ini diambil dan diyakini oleh kelompok yang bernama Hizbut Tahrir. Mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah. Na'udzubillah. Keyakinan kufur. Itu adalah keyakinan apa? Kufur. Orang yang meyakini ada suatu pencipta kepada selain Allah, maka ini orang dihukumi kafir. Lanjut. Allah Ta'ala qala, berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta kulli syai', segala sesuatu. Tuh disebutkan dalam ayat ini apa? Kulli syai', setiap sesuatu. Fasyai'u, maka asyai', kata asyai' yang dimaksud dalam ayat tadi itu yadkhulu tahtahu, masuk di dalamnya atau di bawahnya, al-ajsamu, segala jisim-jisim, segala benda-benda, wal jawarihu, dan segala anggota-anggota badan, wal af'alu, dan segala perbuatan-perbuatan daripada anggota-anggota badan tersebut, daripada gerak dan diamnya, itu semua adalah ciptaan Allah. Fal abdu, maka seorang hamba, laisa lahu, tidak ada lahu baginya al-abdu, illa an yaktasibal amala, kecuali untuk mengusahakan al-amala, akan perbuatan. Wallahu yakhluquhu, dan Allah yang menciptakannya, hu, akan itu al-amal. Jadi kita itu tidak menciptakan, kita itu apa? Kasab disebutnya. Apa? Kasab. Mengusahakan, bukan menciptakan. Kita memperbuat, melakukan, berbuat. Itu namanya al-kasab. Tawjihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'l. Namanya kasab itu. Adapun hakikat yang menciptakan adalah Allah. Tangan kita siapa menciptakan? Allah. Maka perbuatan tangan kita dari gerak dan diamnya juga ciptaan Allah, bukan ciptaan kita sendiri. Nah, begitu. Lanjut. Wa ma'na yaktasibuhu, dan makna yaktasibuhu, pengertian seorang hamba yaktasibuhu, mengusahakan terhadap perbuatan, bukan menciptakan.
Yu'alliqu artinya mengaitkan oleh hamba iradatahu akan keinginannya, wa qudratahu dan kemampuannya, wa huma dan keduanya iradah al-abd dan kudrahnya, makhluqatani itu makhluk keduanya. Wallahu dan Allah yakhluqu hadzal fi'la yang menciptakan hadzal fi'la akan ini perbuatan khalqan akan penciptaan. Apa artinya khalqan? Ay yuhdisuhu artinya yang mengadakan oleh Allahu akan al-fi'l minal adami dari ketiadaan, fayaj'aluhu mawjudan maka menjadikan oleh Allahu akan al-fi'l mawjudan itu ada. Fala yasulu maka tidak terjadi oleh al-fi'l illa biijadillahi kecuali dengan diadakan oleh Allah, wa khalqihi dan diciptakan oleh Allah. Wal abdul muwaffaqu bi rahmatillahi, wal abdu dan seorang hamba al muwaffaqu yang diberi taufik bi rahmatillahi dengan rahmat Allah, wa fadlihi dan dengan karunia Allah, yang zuru memandang oleh al abdul muwaffaq ilal ma'na al haqiqi kepada makna hakikat li hadhil harakati bagi ini segala gerakan, wassakanati dan segala diam. Maksudnya orang yang faham diberi taufik dan hidayah oleh Allah, maka dia akan faham bahwa hakikat yang menciptakan segala gerak dan diam adalah Allah. Adapun manusia tidak menciptakan, manusia itu hanya apa? Berbuat. Fa'ana, contohnya ini, seorang al-abdul muwaffaq. Fa'ana maka aku in harraktu yadi, jika menggerakkan oleh aku yadi akan tanganku, asy'uru merasakan oleh aku bihadhil harakati dengan ini gerakan. Merasakan tidak? Merasakan gerakan yang ada tangan kita. Wa bi annani dan dengan bahwa aku wajjahtu mengarahkan oleh aku qasdi akan tujuanku lidzalika bagi demikian itu harokat, bagi demikian itu gerakan. Walakinnal aqla akan tetapi akal, wasyar'a dan syariat agama, yahkumani menghukumi oleh keduanya, akal dan syariat menghukumi oleh keduanya, akal dan syariat, annani lastu khaliqaha, annani bahwa aku, lastu bukanlah aku, khaliquha penciptanya. Pencipta akan itu apa? Al-harakat. Bal hadhil harakatu tetapi ini gerakan allati qamat bi yang tetap adanya itu al-harakat bi pada diriku, hiya khalqullah dialah ciptaan Allah. Ini bukti yang paling mudah begini. Kalau manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, maka tentu manusia mengetahui secara detail apa yang diciptakannya itu. Nah sekarang kita dari rumah ke sini ke majelis, tahu kaki kita berapa kali gerakan? Enggak tahu. Itu artinya gerakan kaki kita bukan ciptaan kita. Kalau itu ciptaan kita, tentu kita akan paham detail gerakan kita, berapa langkah, satu langkahnya berapa senti, di jalanan nendang botol apa tidak, di jalanan nginjek lubang apa kagak, di jalanan nendang kaki orang apa enggak, nyimpang dulu apa enggak, itu kita enggak tahu itu. Itu bukti bahwa kita tidak menciptakan perbuatan kita sendiri. Kalau kita seandainya yang menciptakan gerakan pada tangan kita, tentu kita
dalam 1 jam saja, jangankan 1 hari, 1 jam saja mengetahui apa yang telah dilakukan oleh tangan kita. Tadi gerakannya kemana saja, apa mukul teman, apa ngambil barang orang, tadi dipakai makan apa enggak. Tuh 1 jam ingat nggak tuh tadi? Kagak ingat. Apalagi 24 jam ke belakang yang sudah dilakukan. Apalagi seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, nggak ada yang ingat tangan kita berbuat apa. Itu artinya bahwa perbuatan tangan kita bukan ciptaan kita sendiri, tapi ciptaan Allah. Tuh, paham tidak itu? Jadi akal dan syariat menetapkan bahwa hakikat yang menciptakan gerakan pada tangan kita itu bukan kita sendiri. Kita itu hanya mengkasab, mengusahakan, meletakkan kasab terhadapnya. Apa itu? Itu tadi at-taujih, taujihul qasd, mengarahkan tujuan terhadap perbuatan tersebut. Adapun hakikat yang menjadikan gerakan pada tangan kita itu adalah oleh Allah. Bukan artinya Allah masuk tangan kita, bukan. Tapi hakikat yang menciptakan gerakan tangan kita itu adalah Allah. Titik. Wallahu a'lam bishawab.